Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Bogor, Ibu Dr. Anda Dede Rohayati. Yang terhormat seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha dan caraka SMA Negeri 8 Kota Bogor. Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 8 yang mudah-mudahan senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita sama-sama dapat melaksanakan aktivitas kita untuk melaksanakan sanlat di SMA Negeri 8 Kota Bogor, yang mudah-mudahan acara pelaksanaan aktivitas kita senantiasa mendapatkan limpahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan keharibaan Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang setia melaksanakan syariat yang dibawakannya hingga hari kiamat, termasuk rahmat dan salamnya Allah tercurahkan kepada kita yang pada pagi hari ini melaksanakan aktivitas keagamaan, yaitu dengan berupa sanlat di SMA Negeri 8 yang senantiasa berharap mendapatkan syafaatnya fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak menyampaikan sebuah ucapan selamat kepada seluruh siswa dan siswi yang tengah melaksanakan ibadah suci, ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum yang dilaksanakannya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah membalasnya dengan pembalasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita pun melaksanakan aktivitas yang telah ditetapkan dan digariskan oleh sekolah yang kita cintai, yaitu dalam acara sanlat. Maka pada materi acara sanlat pada hari Selasa 27 April hari ini, yaitu Bapak akan menyampaikan tentang Al-Quran wal Hadis, Al-Quran dan Hadis. Ditinjau dari pengertiannya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Dalam bahasa kita disebut dengan firman Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran yang Allah turunkan pertama kali adalah di bulan suci Ramadan tanggal 17 ketika Nabi berkhalwat di Gua Hira. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai kitabullah, kitab dasar umat Islam, kitab undang-undang dalam kehidupan umat Islam, yaitu diturunkan selama 23 tahun secara berangsur-angsur, tidak turun sekaligus. Adapun yang pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan tanggal 17 itu hanya surat yang pertama, surat Al-Alaq,
dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 saja. Selanjutnya diturunkan ayat-ayat ataupun surat-surat yang lainnya di waktu dan tempat yang berbeda-beda dengan jumlah ayat yang tidak juga beraturan. Nah, bagaimana Al-Quran yang kita baca sekarang ini, yaitu meruntut atau mengurut dari surat pertama Al-Fatihah, selanjutnya surat berikutnya suratul Baqarah, selanjutnya yaitu surat Al-Imran, ya. Seperti yang kita baca dalam Al-Quran. Bagaimana cara mengurutnya? Maka urutan tersebut bukan asal-asal ngurut. Urutan tersebut juga bukan Nabi yang mengurut, tapi urutan Al-Quran sesuai dengan urutannya yang kita lihat di dalam Al-Quran sekarang ini adalah, yaitu dalam setiap tahun Nabi mendapatkan Al-Quran secara berangsur-angsur dan tidak beraturan. Maka ketika tiba bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW bertadarus dengan malaik, dibimbing oleh malaikat Jibril. Ini ada kata-kata tadarus. Kata tadarus itu berasal dari kata tadarosa, ya tadarosu, tadarusan artinya saling mengoreksi. Nah, apa yang dikoreksi dan bagaimana cara mengoreksinya? Yang dilakukan oleh Nabi dan malaikat Jibril. Jadi setiap bulan suci Ramadan itu tiba, malaikat Jibril beserta Nabi Muhammad SAW bertadarus dengan cara bahwa Nabi disuruh oleh malaikat Jibril untuk membacakan setiap ayat yang diturunkan di tahun itu. Nah, setelah dibaca, maka nanti Nabi akan mengurut bacaan tersebut dengan yang pertama kali diturunkan di awal pada saat itu. Kemudian Nabi akan membacakan ayat-ayat berikutnya. Sebagai sambungannya adalah dengan ayat-ayat yang diturunkan berikutnya. Jadi Nabi membacanya secara urut berdasarkan turunnya wahyu tersebut. Nah, kalau itu adalah berlainan surat, maka malaikat Jibril akan menegurnya dan akan memberitahukannya bahwa lanjutan ayat yang dibacakan tadi itu adalah ke ayat yang diturunkan di suatu tempat di waktu itu, di waktu tertentu. Misalnya Nabi Muhammad SAW menerima surat pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, 5 ayat dari pertama sampai ke-5. Kemudian 2 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW menerima yaitu ayat surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dan begitu juga di waktu-waktu yang lain dan di tempat yang lain turun juga ayat-ayat dan surat-surat yang lain. Maka ketika tiba bulan Ramadan berikutnya, Nabi Muhammad SAW bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad disuruh untuk membacanya. Maka Nabi Muhammad membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan membacakan surat yang lainnya seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka Nabi langsung dihentikan oleh malaikat Jibril, ya Rasul, ya Muhammad, ya berhenti, hentikan bacaan. Kenapa ya Jibril? 5 ayat yang kau baca itu adalah masuk ke dalam kelompok surat Al-Alaq. Kemudian ayat yang ke-6 yang kau maksud itu adalah bukan lanjutan dari surat Al-Alaq, itu adalah surat Al-Mudaththir. Karena itu lanjutan surat Al-Alaq
adalah yang diturunkan di waktu itu dan juga yang diturunkan di tempat yang lain, misalnya seperti itu. Mana lafadznya? Innal insana layatgha an ra'ahu istaghna, seperti itu. Dan hal seperti itu dilakukan setiap tahun. Jadi makanya kalau kita lihat kenapa ketika tiba bulan suci Ramadan yaitu orang dengan semangat bertadarus, baik dilaksanakan di rumah-rumah, ada yang dilaksanakannya di majelis-majelis taklim, ada juga yang melaksanakannya dari masjid-masjid, bahkan juga ada yang dilaksanakannya di sekolah-sekolah. Namun mungkin sekarang tidak ada satu sekolah pun yang melaksanakan tadarus karena memang sedang ada wabah yang sangat membahayakan sehingga siswa-siswanya berada di rumah-rumah. Namun sebelumnya ketika dalam keadaan normal di sekolah-sekolah pun diadakan tadarus. Yaitu seperti tadi yang dikatakan bahwasanya tadarusul Quran adalah saling mengingatkan dalam bacaan Al-Quran. Satu orang yang membaca, yang lainnya memperhatikan. Apabila ada keliru bacaan, yaitu maka akan ditegur. Bila kurang panjang, maka akan diingatkan ini kurang panjang. Apabila misalnya ini bacaannya pendek tetapi dibaca panjang, maka yang menyimak akan mengingatkan bacaanmu terlalu panjang, sebetulnya itu tidak usah dipanjangkan. Ini adalah tadarusul Quran. Dan ini adalah seperti yang dilaksanakan oleh malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, lanjutan ayat itu bukan ke situ. Ayat itu adalah yang diturunkan di tempat itu dan juga yang diturunkan di waktu itu. Seperti itu. Maka apa yang dilakukan sekarang dengan cara tadarus di berbagai tempat, ya itu yang disebut dengan tafa'ulan, mengikut-ikutin apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi dengan malaikat Jibril. Inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rekayasa, tidak ada campur tangan manusia untuk menambahkan dan menguranginya. Karena itu jangan pun menambahkan secara tertulis atau menguranginya, maka kekurangan dan kelebihan bacaan pun itu di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan. Misalnya dalam harokat saja, harokat yang pendek dibaca panjang itu tidak dibolehkan. Misalnya ada kata qala Allahu Ta'ala, dibacanya qala, itu akan mengandung akan menambah arti, akan berbeda arti. Kalau kita hanya mengatakan qala Allahu, Allah berfirman. Kalau qala Allahu, Allah berdua telah berfirman. Di mana ada Allah dua? Maka dari itu kita ketika mempelajari Al-Quran harus benar-benar mempelajarinya sampai bisa, sampai benar. Cari guru yang mursyid, cari guru yang dapat mengarahkan, dan untuk supaya belajar Al-Quran kita dengan baik dan benar. Nah, sekali lagi Bapak tegaskan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan keadaannya murni, tidak terkurangi dan tidak terlebihkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu inna nahnu nazzalnal Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaga Al-Quran itu sehingga Al-Quran tidak dapat direkayasa, tidak dapat dirubah, tidak dapat ditambah, dan juga tidak bisa dikurangi. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu adalah sampai saat ini masih sulit untuk mendapatkan yang asli dan yang murninya. Karena itu Al-Quran tidak seperti itu. Inilah kitab suci Al-Quran, dusturuna, undang-undang kita, pegangan kita, dasar hukum kita, landasan hukum kita yang patut dan wajib kita berpijak kepadanya dan untuk berpegang kepada kitab suci Al-Quran tersebut. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Kita berbicara mukjizat. Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah. Perkara luar biasa. Luar biasa itu artinya apa? Di luar kebiasaan. Tidak biasa seperti itu. Biasanya seperti ini. Nah, itu namanya luar biasa. Amrun khariqun lil adah yadharu ala yadil anbiya, yang nampak pada diri seorang nabi. Maka mukjizat itu tidak Allah karuniakan kepada selain nabi. Jadi hanya nabi yang mendapatkan mukjizat itu. Maka mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Ini ada satu perbedaan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat-mukjizat yang lain yang Allah berikan kepada para nabi yang lain. Kalaulah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu memberikan sebuah keajaiban, sebuah tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam dipukulkan ke laut, laut terpecah menjadi dua. Dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam dipukulkan ke batu, batu memancarkan 12 mata air. Dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam dapat mengalahkan kekuatan sihir yang hebat yang ada pada saat itu di zaman Fir'aun. Maka dilemparkanlah tongkat itu berubah menjadi ular. Maka kejadian-kejadian dan keajaiban-keajaiban itu yang berupa mukjizat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Musa hanya berlaku untuk Nabi Musa. Andaikan pengikut setianya Nabi Musa alaihissalam meminjam tongkat tersebut untuk satu kepentingan, maka tidak akan timbul mukjizatnya. Tidak akan ada kejadian-kejadian aneh. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat yang luar biasa, yang paling besar, yang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran ini tidak hanya yaitu berguna untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini adalah berguna untuk umat Nabi Muhammad SAW yang mengamalkan Al-Quran itu. Jangan pun mengamalkan, sekedar membacanya saja Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat. Mana di antaranya ada keutamaan yang mukjizat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran yang diberikan kepada Muhammad SAW yang diamalkan oleh umatnya. Tatkala ada umat Nabi Muhammad SAW membacakan kitab suci Al-Quran dengan bacaan yang benar, maka setiap huruf yang dibacanya yaitu akan Allah berikan kelebihan keutamaan kepadanya dengan memberikan 10 pahala kepada yang membacanya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan berikan pahala kepadanya 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, yaitu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari setiap satuan huruf yang dibacanya dengan 10 pahala. Walaisa alif lam mim harfun, bukanlah alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, akan tetapi alif satu huruf, walam harfun, dan lam satu huruf, wa mim harfun, dan mim satu huruf. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan membaca Al-Quran. Keutamaannya sangat besar. Inilah yang disebut dengan mukjizat Nabi, yang tidak hanya berlaku untuk Nabi, tetapi juga mukjizat Nabi diberlakukan kepada umatnya. Maka ini karunia yang luar biasa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya amat sangat bersyukur. Satu tadi Al-Quran, dan satu lagi adalah hadis. Al-hadis, apa itu hadis? Hadis secara definitif adalah ma udhifa ilan nabi, segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi. Min kaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau ketetapan. Jadi segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi itu adalah hadis, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu adalah hadis. Dan satu lagi, segala yang dilakukan oleh
segala ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi itu adalah hadis. Maka apabila kita mengatakan sesuatu, kita menyebutkan ini adalah hadis, bukan hadis, ya, bukan hadis. Bukannya kalau Nabi itu mengatakan sesuatu dikatakan hadis, ya. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita mengatakan orang lain bahwa ini adalah hadis, ya. Kemudian itu adalah bukan hadis. Dia bertanya lagi, bukankah segala sesuatu yang diperbuat itu adalah hadis? Segala sesuatu yang dilakukan oleh yang diucapkan oleh Nabi itu hadis apabila diucapkannya oleh Nabi. Kalau yang diucapkan oleh kita itu adalah bukan apa-apa. Itu adalah hanya omongan kosong saja. Hanya omongan biasa yang biasa kita ucapkan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh kita itu bukan hadis. Itu hanyalah amalan atau perbuatan biasa saja. Jadi yang disebut dengan hadis segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dan bersandar kepada Nabi, yang diucapkannya, yang dilakukannya, dan yang ditetapkannya. Dan hadis mempunyai kedudukan kedua setelah Al-Quranul Karim. Maka kita selaku umat Islam di dalam kehidupan ini harus bersumber pada dua hukum, yaitu adalah hukum Al-Quran, hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan hukum yang bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang hadis adalah yang diucapkan oleh Nabi. Maka setiap ucapan Nabi dicatat oleh sahabat. Catatannya itu bisa kita baca dan bisa kita kaji. Itu juga tidak ada rekayasa. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu juga adalah hadis. Dan itu setiap perbuatan Nabi adalah dicatat oleh para sahabat dan juga dijadikan sebagai landasan hukum oleh kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dunia dan sekaligus juga ingin mendapatkan kebahagiaannya, maka berpatokanlah, bersandarlah, berpijaklah pada hukum yang ditentukan oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis. Begitu juga kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat, maka berpatokanlah, bersandarlah, serta berpijaklah pada hukum yang bersumber dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis. Karena ini dua landasan hukum ini harus kita jadikan sebagai undang-undang kehidupan untuk memperoleh kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Bukankah di dunia kita ingin dapat bahagia, dan bukankah pula kita di akhirat ingin dapat bahagia? Seraya ucapan yang senantiasa yaitu kita sandungkan berupa doa kepada Allah dalam lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan dan kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan anugerahkan pula kepada kami kebaikan dan juga kebahagiaan untuk di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan melalui Santri Kilat pada hari Selasa 27 April ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga mudah-mudahan kita tidak lupa dan harus selalu berpegang pada Al-Quran dan juga Al-Hadis untuk dijadikan sebagai landasan hukum kita, pijakan hukum kita, dan juga undang-undang dalam kehidupan kita untuk membawa kebahagiaan dunia maupun akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.